Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Holik di Semarang. Mas Holik itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2014 lalu. Jadi di tahun 2014 tersebut, Mas Holik bekerja sebagai seorang sopir cabutan, sopir mobil rental semacam itu, dan udah sering bawa keluar kota ke sana kemari sampai pada suatu saat salah satu tetangganya yang memang sudah menjadi pelanggan. Jadi keluarga tersebut itu anaknya udah gede-gede dan anaknya itu kuliahnya itu jauh-jauh semuanya. Ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di Solo, bahkan ada satu itu misah sendiri di daerah Cirebon. Nah, yang di daerah Cirebon itu mondok atau apa gitu ya. Nah, waktu itu si Mas Holik ini diminta sama keluarga tersebut, "Lik, kamu tanggal sekian-sekian ada ini enggak gitu ya, ada kosong enggak?" "Oh iya, saya kosong," gitu kan kata si Mas Holik. "Ya udah Lik, nanti kamu ke Cirebon ya, sana jemput si Uti," katanya begitu. Nah, anaknya ini namanya Uti, anak perempuan. "Nanti kamu jemput si Uti ya ke sana." "Oh iya, baik-baik," kata si Uti ya. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, setelah kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian, Mas Holik pun siap-siap dengan itu tadi, perjalanan itu tadi. Dan di perjalanan kali ini Mas Holik itu sendirian. Soalnya apa? Ini yang suami istri ini, suaminya itu lagi sakit. Jadi ya tentu saja istrinya nggak bisa ikut jalan sendiri sama Mas Holik gitu ya. Lebih memilih di rumah, dan si Utinya juga udah dikasih kabar nanti dijemput sama si Mas Holik ini. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji, mumpung keinget gitu ya. Kawan-kawan yang kemarin sudah membeli bawang gorengnya biji, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, belum membeli, penasaran pengen nyicipin, bisa didapat di Shopee, di Tokopedia, atau ada nanti langsung pesan ke admin gitu ya. Terima kasih semuanya, itu aja, dan kita lanjut ke ceritanya Mas Holik. Setelah itu Mas Holik pun akhirnya berangkat dari Semarang menuju ke Cirebon sana. Jemputnya itu rencananya itu pagi sekitar jam 6. Cuman Mas Holik mungkin berangkatnya kecepetan atau gimana gitu ya. Dan sekitar jam 10 malam Mas Holik itu berangkat dari Semarang sana. Berangkat dari Semarang, jalanan itu tuh kosong banget. Pokoknya malam itu tuh enak banget. Ini jalanan lengang, kosong, dan entah perasaannya Mas Holik sendiri, matanya itu melihat jalan itu kayak lebih terang. Tapi bukannya kayak siang gitu, enggak ya. Malam dengan lampu kondisi yang standar Pantura waktu itu, ya ini tuh terlihat lumayan cukup terang dari biasanya. Jadi malam itu nyetir itu rasanya tuh enak banget, dibawa kenceng enak. Mana ini mobil dari orang tersebut kan disuruh bawa mobil sendiri ya. Nah, ini mobilnya juga kondisinya fit, enak banget, bertenaga dan sebagainya. Bener-bener kayak ini malam ini aku nyetir tuh enak banget loh. Hawanya Mas Holik itu juga tenang atau apa, mikirnya Mas Holik, apa karena aku mau jemput ini anak pesantren ya jadinya begini gitu. Soalnya bawaannya kalau misal ke Jogja, anak yang kuliah itu bawaannya tuh panas, bawaannya tuh gimana, nggak nyaman gitu ya. Ini kok kesana kok adem rasanya gitu. Inilah perasaan yang pertama, sensasi yang dirasakan oleh Mas Holik itu seperti itu. Dan bener aja baru sekitar 3 jam gitu ya dari Semarang itu, atau sekitar jam 1 pagi ya, Mas Holik itu datangnya kecepetan. Tapi memang hal itu udah direncanakan. Tapi sebenarnya ya sampai Cirebon itu mungkin sekitar antara jam 3 atau jam berapa menjelang subuh lah gitu ya. Jam 1 pagi udah masuk ke Cirebon sana. Waduh, jam segini udah sampai ya. Pantesan ini dari tadi tuh enak banget rasanya, mobil itu kenceng banget dan gak ada hambatan. Kalau ketemu lampu merah itu pun yang nyala lampu hijau. Jadi pokoknya perjalanan malam itu lebih cepat dari semestinya. Dan singkat cerita, karena Mas Holik sendiri ya karena kemalaman jam segitu ya, akhirnya dia pun sebelum ke sana
aku istirahat dulu. Nah di situ ada satu tempat, nggak disebutkan sama Mas Solik, yang jelas di depan sebuah masjid. Masjid itu di sebelah kanan seberang jalannya itu banyak, ada entah tukang ojek, ada tukang becak gitu, ada beberapa yang nongkrong di situ. Dan pikirnya Mas Solik, oh daerah ini daerah rame lah, aman lah. Kalau misal aku parkir di sini, aku ngeliat dulu sebentar, nanti subuh bangun sekalian aku mau subuhan gitu ya. Akhirnya apa? Mas Solik pun parkir mobilnya di situ. Di bawah ada lampu-lampu dari masjid itu juga lumayan cukup terang, aman dan sepertinya nyaman buat istirahat di tempat tersebut. Mas Solik pun akhirnya tertidur. Dia mundurin kursinya, dilempengin begini posisi tertidur, jendela dibuka sedikit, dan ya itu tadi, pintu semuanya dikunci ya. Mas Solik pun tertidur. Baru ngeliap sebentar, pikirnya Mas Solik, ini tiba-tiba mobilnya tuh kayak bergoyang gitu ya, kayak geduk gitu. Mas Solik kan artinya kebangun, astagfirullahaladzim, ada apaan ya? Nah begitu kebangun, dia itu melihat orang berbondong-bondong, ini rata-rata itu perempuan semua, ini pada pakai mukena seperti layaknya orang yang mau pada berangkat sholat subuh, orang mau pada berangkat ke masjid. Dan ini ya pagi-pagi buta gitu, banyak banget, panjang banget, ratusan mungkin jumlahnya. Ada beberapa laki-laki juga di sana, cuman memang didominasi perempuan. Itu pada pakai mukena baris ke sana panjang. Wih, udah subuh ternyata gitu ya. Mas Solik nggak ngelihat jam nggak apa, udah subuh ternyata. Dan ini jumlahnya ratusan. Mas Solik pun sempet takjub, yang subuhan banyak banget ternyata gitu ya. Ini masjid apa sih? Pokoknya ada namanya masjid apa, cuman nggak usah disebutkan ya. Itu kayak gitu kata si Mas Solik. Dia pun akhirnya apa? Ngebenerin kursinya gitu kan. Tatapannya pun sempat ngelihat ke bawah, ngebuang dari pandangan tersebut. Dan setelah itu Mas Solik baru nyadar, ternyata apa? Di depan mereka, di depannya Mas Solik, yang barisan itu, yang tadi jumlahnya itu ada ratusan panjang rame itu, tiba-tiba nggak ada, semua ngilang. Loh, kok nggak ada gitu? Kok cepet banget? Apa mereka udah masuk ke dalam atau gimana gitu? Ngelihat ke sana itu ketutupan, ada pagernya kayak gitu, nggak terlalu kelihatan. Masjid pun kondisi di dalam itu masih gelap. Loh kok kok nggak ada, kok hilang? Barulah di situ ngelihat jam. Dilihat jam, baru jam 2 pagi. Jam 2 pagi gitu kan. Tak pikir udah subuh, pikirnya si Mas Solik. Akhirnya apa? Mas Solik pun turun dari situ, nengok ke sana. Ada beberapa itu tukang beca atau apa itu lagi pada tidur di pinggir jalan. Mas Solik turun, aku ngerokok sebentar lah, tadi udah ngeliat lumayan cukup, pikirnya Mas Solik. Dia pun turun, duduk di trotoar depan masjid itu, nyalain rokok di sana sambil mikir, apa aku tadi salah ngeliat ya? Apa aku tadi mimpi ya? Kok aku bisa melihat kayak gitu, bisa melihat ratusan orang gitu. Dan Mas Solik pun berpikir, apa aku sholat aja ya? Tapi masjid ini tuh masih dikunci, pikirnya si Mas Solik, nggak ada siapapun. Dan saat rokoknya udah mau habis, tiba-tiba Mas Solik itu mendengar ada suara aktivitas di dalam masjid itu. Ya memang bener ada marbotnya gitu, marbotnya itu udah bangun. Ngelihat di situ Mas Solik kan ngelongok-ngelongok begini, si marbot mungkin ngelihat kali ya. Marbot pun ke depan, dibuka pintunya. Iya Mas gitu, ditanya begitu kan. Pak, mohon maaf, ini udah dibuka atau belum Pak gitu. Oh udah Mas, udah silakan kata si bapak tadi. Mas Solik pun udahlah aku sholat dulu lah, pikir dia gitu ya. Aku sholat dulu deh, nggak tahu sholat apaan, pokoknya aku sholat dulu. Akhirnya masuk ke dalam sana, ambil wudhu dan sebagainya. Mas Solik pun sholat di situ. Saat lagi sholat, nah itu dia. Ini mungkin cuman perasaan dia doang kali ya. Mungkin cuman perasaan. Nah, saat lagi sholat tersebut, Mas Solik itu merasa, loh, kok tiba-tiba rame, cuman bukan di belakang Mas Solik, melainkan di sisi kiri. Di sisi kiri sana, ini kan masjid luas gitu ya, di sisi kiri sana, itu aku ngerasa, kok kayak banyak orang sholat, tapi itu perempuan ya, jadi pakai mukena putih-putih kayak gitu semuanya. Kok ada sholat semua di sana? Mas Solik pun ruku, sholatnya itu udah nggak bener, udah nggak konsen. Pas ruku ngelirik sedikit, iya, kok mereka pada ikut
sama ngikutin gerakannya si Mas Solik. Dan akhirnya bangun lagi, diselesaikan. Begitu salam, nengok ke arah kiri, nggak ada siapapun di situ, itu kosong. Takut yang ada Mas Solik. Begitu selesai, udah langsung keluar lagi dari masjid tadi, masuk ke dalam mobil sana. Tadinya kepengen ngerokok lagi, cuman karena di situ sepi banget, tukang becak juga pada tidur, marbotnya juga nggak tahu kemana. Akhirnya apa? Masuk mobil lagi, ngeliep lah lumayan gitu ya. Ini jam 2 lewat setengah 3, lumayan lah. Tak pasang alarm, nanti jam 5 atau setengah 5 aku bangun. Di kayak gitu tidur lagi di mobil. Nah, saat tidur di mobil, hal yang serupa seperti sebelumnya itu terjadi. Mobil itu kayak bergoyang, kayak ada orang yang naik jelep-jelep gitu ya. Ini Mas Solik pun bangun. Ini apa lagi gitu, pikir dia, ini apa lagi, jam berapa? Jam 3 pagi. Oh, ini jam 3 pagi. Ya belum ada orang lewat gitu ya, nggak seperti tadi melihat rombong-rombong, ini tuh nggak ada, masih sepi, kondisinya tuh normal. Mas Solik pun di mobil begini sendirian. Saat lagi merem melek mau tidur, ini saat lagi melek, ini mata sudut matanya si Mas Solik itu ngelihat kayak ada orang di samping. Kalau kayak ada orang di samping itu jelas banget ya. Dia kan posisinya lebih mundur begini, itu tapi nggak ngelirik, dia tuh cuman lihat merem-melek begitu doang. Kok kayak ada yang duduk di situ. Karena Mas Solik pun nengok, beneran ada yang duduk di dalam mobilnya si Mas Solik. Dan itu bentukannya mirip kayak seorang perempuan yang pakai mukena kayak gitu. Itu duduk di sana, di sampingnya, di kursi depan. Mas Solik pun langsung, yang ada itu ya pasti takut gitu kan. Dia langsung panik, guduk. Mau buka pintu aja itu rasanya tuh susah banget gitu ya. Nengok ke nyari ini loh, nyari handle itu tuh katanya lama banget. Itu nengok ke arah belakang, di belakang pun penuh sama itu tadi, sosok itu yang kayak gitu. Cuman menurut Mas Solik memang agak beda dengan misal orang perempuan mau sholat gitu, itu beda. Pokoknya ada yang beda, bukan seperti itu. Karena apa? Yang itu tuh mukanya tuh hitam semuanya, dan bentukan kainnya, penutupnya itu juga beda. Mas Solik jeblak kebuka, keluar. Begitu keluar, bangunin tukang becak di situ. Pak, tolong Pak. Kenapa Mas? Ada apa Mas itu? Ditanya sama si tukang, Pak, Pak, aku habis digangguin, kata si Mas Solik. Lu sampean digangguin? Apa, kata si tukang becak tadi? Aku itu begini Pak, tadi lagi tidur di mobil itu. Aku tuh pertama ngeliat begini, terus sholat dan sebagainya pun aku digangguin, terus yang tadi di dalam mobil pun seperti itu Pak, aku begini takut Pak. Ya bisa Mas, nggak usah takut Mas, ini tak temenin di sini, tidur sini aja Mas gitu. Tidur sini, kata si bapaknya. Oh tapi saya udah nggak bisa tidur Pak. Nah akhirnya sama Solik ngasih rokok sama si tukang becak tadi, kan dibawain sama bosnya itu ya. Pak ini Pak temenin saya sampai pagi ya, tukang becaknya seneng gitu. Akhirnya ya ditemenin lah di situ, ngobrol sampai paginya. Nah begitu pagi sekitar jam-jam subuh itu normal, orang pada datang sholat subuh. Mas Solik pun ikut sholat subuh di sana. Sholat subuh khusyuk, nyaman banget, enak banget di masjid tersebut. Karpetnya wangi, bersih, imamnya juga bacaannya pokoknya salah satu yang nikmat gitu ya. Sudah selesai, Mas Solik pun siap-siap jemput ke pesantren sana. Tapi itu tadi sambil nyari sarapan di pinggir jalan, sarapan dulu, dan singkat cerita setelah sarapan menuju ke pesantren tersebut karena udah janjian, laporan dan sebagainya bla 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 bla. Santriwati tersebut pun dipanggil, namanya Mbak Uti tadi ya. Nah si Mbak Uti pun akhirnya ikut sama si Mas Solik tadi. Mbak Uti duduk di tengah di sana ya, dan Mbak Uti tuh ngomong, kenal sama Mas Solik karena tetangga kan. Mas Solik, kata si Mbak Uti. Iya Mbak, kenapa Mbak? Mas Solik, sampean kenapa? Ditanya begitu kan. Kenapa sih Mbak? Kata si Mas Soliknya, pura-pura nggak tahu gitu ya, dan memang bingung juga. Enggak apa-apa Mas, katanya. Tapi nanti nyetirnya hati-hati ya Mas ya, pelan-pelan aja, kata si Mbak Uti. Iya Mas, iya Mbak, kata si Mas Solik. Akhirnya jalan di situ. Mas Solik kan penasaran, Mbak, kenapa nanyain aku kenapa gitu? Emang kenapa sih Mbak, muka aku pucat atau gimana katanya? Enggak Mas, sampean itu
ada yang nemenin, kata si Mbak Uti tuh bilang begitu. Hah? Ada yang nemenin gimana Mbak? Nggak tahu, pokoknya ada yang nemenin. Kita di mobil itu nggak cuman berdua, kata si Mbak Uti bilang begitu. Ya mungkin karena masih lumayan cukup kecil juga si Mbak Uti, jadi ngomongnya pun ini ya asal ceplas-ceplos begitu aja. Dan ya kayak gitu, nggak cuman berdua Mbak, maksudnya gimana? Dan itu pagi terang gitu, perjalanan ke arah timur, arah Semarang, matahari kan nembak gitu. Itu Mas di depan ada yang duduk, katanya begitu, di kursi sampingnya Mas Solik itu ada. Mbak jangan nakut-nakutin saya Mbak, beneran Mas, aku ndak bohong Mas gitu kan. Itu diem aja Mbak dipanggil sama Mbak Uti, cuman diem aja. Dan udahlah biarin Mas, ndak apa-apa Mas, dia cuman diem doang. Akhirnya sudah, perjalanan itu pun alhamdulillah lancar sampai Semarang. Nah begitu sampai Semarang, tiba di rumahnya si Mbak Uti, Mas Solik kan cerita, Pak Bu, tadi Mbak Uti itu cerita begini, ngomong katanya ini perjalanan kita di mobil itu nggak cuman berdua, tapi ada satu lagi yang ikut, katanya begitu kan. Nah, akhirnya si Mbak Utinya kan ditanyain, Ti kenapa? Iya Pak, Bu, tadi kita nggak cuman berdua, tapi ada bertiga, satu. Itu ya seperti gambaran yang tadi malam itu loh. Kayak gitu duduk di sampingnya Mas Solik itu di kursi depan sana. Itu siapa Ti? Ditanyakin. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Nah Mas Solik kan akhirnya cerita kejadian pengalaman semalam. Jadi Pak Bu, semalam saya itu ngalamin begini-begini gitu ya, saat di depan masjid itu gini-gini wis diceritakan semuanya. Dan akhirnya apa, Mas Solik pun pulang. Terima kasihlah keluarga itu, setelah dapat bayaran dan sebagainya, Mas Solik pulang. Nah malam harinya si bapak tadi, berarti sehari besoknya gitu ya, besok harinya si bapak itu datang ke rumahnya si Mas Solik. Pikirnya Mas Solik mau pakai lagi atau gimana, ternyata enggak. Lik sini Lik, aku mau cerita. Semalam istri saya, kata si Pak Haji itu ya, semalam istri saya itu ngelihat Lik di dalam mobil ada yang ngikut, ada yang duduk di situ, dan itu sama persis yang disebutkan Uti. Dan ya Mas Solik kan karena mengalami itu sebelumnya. Terus gimana Pak? Ya memang masih ada di sana Lik. Itu urusannya gimana ya Lik ya? Waduh Pak, saya nggak ngerti kalau masalah begitu-begituan Pak. Ya wis, kamu ada kenalan orang yang ngerti kayak gitu nggak Lik? Waduh Pak, kalau kenalan, saya ada kenalan, cuman saya nggak yakin dia itu nipu atau enggak, kata si Mas Solik. Soalnya ya kalau begitu-begitu kadang bisa, kadang enggak Pak. Ya udah Lik, nggak apa-apa Lik, daripada nggak ada sama sekali, suruh dia ngeliatin, tapi jangan cerita dulu, kata si itu. Akhirnya apa, Mas Solik pun ke tempat temannya tadi, datang ke situ, namanya Edi. Ada bosku si Pak Ji. Oh itu ya tahu, itu katanya mau minta tolong mau minta tolong apaan? Ini aku tadinya mau cerita kan Mas Solik, nih aku begini-begini, ndak wis pokoknya kamu kesana aja sendiri, kata si itu ya. Akhirnya ya wis lah. Tetap si Mas Edi tuh nanyain, emang kenapa Lik, kayak gitu. Mungkin nyari bahan, nyari cerita ya. Tapi Mas Solik itu nggak ngebuka. Dan si Mas Edi pun datang ke sana sama Mas Solik. Jadi gini Lik, ini mobil, ini lagi ada masalah gitu. Loh masalahnya apa? Ya nggak diceritain sama Mas Solik. Coba kamu lihat gitu ya, ada apa di situ gitu ya. Mas Edi itu langsung kayak nerawang gitu ya, tangannya dikepet-kepet begitu, seolah-olah lagi bermain tenaga dalam atau apa. Diliatin, wah Lik, ini mobil kenapa habis nyerempet ya, katanya Bu. Nyerempet apaan, kata si Mas Soliknya. Nyerempet apaan, orang mobil mulus begini. Ya enggak, barangkali habis nyerempet, tetot salah gitu, pikirnya Mas Solik dalam hati. Cuman Mas Solik untungnya udah ngomong sama Pak Haji. Terus ditebak lagi. Iya Lik, ini di dalam ini ada yang ngikut Lik, katanya. Siapa Ed? Mirip nih, bener nih, deket-deket. Siapa Ed yang ngikut Ed? Ini ada perempuan rambutnya panjang itu duduk di paling belakang Lik gitu. Si Mas Soliknya, oh ya gitu kan, begitu. Iya itu di situ Lik. Ini kayaknya udah tahu, kamu habis bawa kemana gitu kan. Mas Solik kan memang cerita kemarin habis ke Cirebon, cuman detailnya tuh nggak dibukain. Dan ya intinya si Mas Edi itu cuman ngarang-ngarang doang. Apa yang disebutkan itu nggak sinkron dengan apa yang dilihat
Mas Kholik, apa yang dilihat sama Mbak Uti, sama dilihat sama Bu Aji, itu beda semua gitu ya. Yang lain kan sama sinkron nih, ada sosok perempuan begini-begini wujudnya. Nah ini tuh dibilangnya perempuan rambut panjang ya kuntilanak, duduknya di paling belakang lagi. Ya udah, kata si Mas Kholik, ya wis udah Ed, makasih Ed. Terus gimana Lik, ini mau diusir atau gimana? Ya udah usir aja, kata si teman. Mas Kholiknya kan udah nggak percaya. Ya kayak gitu, tetek bengek. Minta ini, minta, udahlah nggak usah macem-macem, nggak usah banyak-banyak, kata si Mas Kholiknya ya. Ya tapi kan, wis sudah seadanya aja gitu. Udah usir aja, suruh pergi, kata si. Tetap dilakuin sama Mas Edi begini. Terus bilang gimana? Udah pergi, kata si Edi. Akhirnya udah dibawa pulang, tetap ya dikasih bayaran mah tetap aja. Akhirnya pulang lah. Si Mas Kholik pun, itu Pak Haji, memang begitu. Saya nggak yakin juga soalnya. Ya nggak apa-apa wis Lik. Semoga nggak apa-apa gitu kan. Dan ini nggak tahu nih, kata Uti, kayaknya Uti itu bisa ngeliat itu dari kecil, kata si bapak. Dan tadi nanya sama Uti sih, katanya masih ada di situ gitu ya. Ya semoga bisa cepat hilang ya Pak Haji ya. Maaf saya nggak bisa bantu untuk masalah yang begini-begini, saya juga nggak ngerti. Udah nggak apa-apa Lik, ini urusan kami. Akhirnya sudah. Itu pun Mas Kholik nggak mengikuti lagi. Beberapa hari kemudian, ini si Mas Kholik tadi kan masih tinggal sama orang tua gitu ya. Dan suatu malam Mas Kholik itu ke arah belakang sana. Ini jam 1 pagi, dia habis narik, baru pulang. Narik itu ya, mobil rental biasa ya. Jam 1 pagi baru pulang ke rumah, mau bersih-bersih, terus udah mau istirahat. Ke belakang sana, mau ke arah kamar mandi. Nah di samping kamar mandi, Mas Kholik itu nyapa, Bu, ngapain di situ? Kata si Mas Kholik. Gak dijawab, diem aja. Mas Kholik pun masuk kamar mandi dan ucok. Mas Kholik keluar, itu masih berdiri di sana. Begitu dilihat-lihat begini, karena lumayan gelap ya dekat kamar mandi. Begitu dilihat, astagfirullahaladzim, ini kan yang itu gitu, yang aku lihat di mobil. Ternyata apa? Ngikut ke Mas Kholik, pindah ke rumahnya Mas Kholik di sana. Langsung masuk ke dalam rumah. Bapak sama ibunya dibangunin, padahal udah gede ya, tapi ya takut gitu kan. Pak, Bu, ada setan di belakang gitu. Oh, kamu udah kaplak begitu, udah gede seperti itu, setan-setan apa? Macam-macam aja. Udah sana tidur, kata si bapaknya, malah diomelin gitu. Akhirnya sudah, Mas Kholik pun istirahat, tapi ya ketakutan. Dan setelah itu memang dia itu kayak ngikutin Mas Kholik, terus lagi tidur seolah-olah ada yang berdiri saat Mas Kholik ngintip begitu, kayak ada yang berdiri di sampingnya di sana. Ya yang ada takut, tapi kan karena capek banget ya, Mas Kholik pun tidur. Nah setelah itu barulah Mas Kholik ini serius. Aku harus nyari orang ini, aku harus nyari orang buat ngebersihin ini. Dia pun muter-muter nanyain teman-temannya, ketemulah sama seseorang. Saat ketemu sama seseorang, ini Mas Kholik belum cerita, dia tuh, ini temanmu siapa Mas gitu, langsung dibegituin tuh. Pak, sampean ngelihat Pak, ya itu ada di samping kamu, wujudnya begini, kamu dibawa dari jauh ini, kata si itu. Bawa dari mana ya Pak ya? Dari arah Kulon, dari arah barat ya, mungkin Cirebon atau apa gitu. Kamu bawa dari jauh ini gitu ya. Balikin lagi lah ke sana, nggak enak kayak gitu kan. Itu Pak, maksud saya, tujuan saya kesini itu mau minta tolong itu. Gimana cara balikin? Kamu balikin. Kamu kesini, bawa kesininya tuh pakai apa? Oh, saya pakai motor Pak. Enggak, maksudnya itu waktu itu kamu perjalanan itu gimana? Saya naik mobil Pak. Saya minjem mobilnya, saya diminta orang untuk jemput begini. Akhirnya diceritakan, ya sudah, kamu pakai mobil itu lagi. Waduh, kalau pakai mobil itu lagi yo, nggak boleh lah apalah. Nanti gimana gitu kan? Waduh, iya juga ya, nanti nggak dikasih sama Pak Haji gitu kan, tiba-tiba minjem mobil dibawa kabur, repot. Dengan alasan apapun gitu ya. Aduh, Mas Kholik pun bingung. Ya wis, kamu sabar aja lah katanya. Sabar aja gimana Pak, minta tolonglah di itu Pak, kalau bisa dipulangin. Nggak bisa, yang bisa pulangin itu cuman kamu. Akhirnya Mas Kholik balik lagi, ini singkat-singkat cerita aja ya. Mas Kholik balik lagi ke rumahnya, dan sosok itu tuh ngikutin Mas Kholik terus. Cuman untuk mengatasi ketakutan tersebut, caranya tidak dengan menatapnya. Udah, biarin aja. Sampai suatu saat Pak Haji tuh manggil lagi, saatnya Uti berangkat. Kebetulan kan, pikir Mas Kholik, oh iya wis lah, Pak Haji pakai mobil yang itu lagi ya katanya. Iya, kenapa Lik katanya.
mobilnya enak soalnya. Ya wis lah dipakai lagi. Dan sebenarnya Mas Solik itu mau bawa pulang. Dan akhirnya ke orang pintar itu lagi, Pak, ini alhamdulillah Pak, aku mau bawa mobil yang kemarin itu buat ke Cirebon lagi, buat nganterin anaknya Pak Haji. Ya sudah, nanti tak urusin, katanya begitu kan. Nanti kamu sebelum berangkat ke sini dulu ya, saya bikinin air, kata si orang itu. Akhirnya apa? Si Mas Solik pun melakukan apa yang diminta tadi, datang ke situ, dikasih air. Nah, kasih air ini nanti kamu minum. Udah kamu minum aja sambil berdoa. Akhirnya apa? Diminum sama Mas Solik. Malam, siang itu, nganternya tuh siang. Si Mas Solik pun melakukan perjalanan tersebut siang hari, dan di belakang itu Mbak Uti. Mbak Uti itu ngomong, Mas Solik, iya kenapa Mbak Uti? Itu ngikut lagi Mas gitu kan. Mas Solik itu cuma diem, udah lah Mbak Uti nggak usah diiniin. Itu ikut lagi Mas, dan akhirnya apa? Ya udah sepanjang perjalanan si Mbak Uti cuma diem aja, Mas Solik juga akhirnya cuma diem, nyetir juga lumayan cukup tegang, akhirnya dibawa mobil pun gak terlalu kenceng gitu ya, dan siang lumayan cukup padat juga. Sampailah Mas Solik, oh iya, tadi ada pesan, kamu ngalamin kejadian di mana? Oh, saya tuh pertama kali itu di daerah ini, di depan masjid ini, waktu aku istirahat, kamu bawa ke situ lagi, katanya. Akhirnya ngelewatin ke sana, si Mbak Utinya ngomong, Mas, udah pergi Mas, katanya begitu. Hah? Pergi gimana, Mbak Uti? Iya, tadi dia itu lompat, kata si Mbak Uti. Lompat, Mbak? Iya, lompat bus ke sana, kayak keluar dengan sendirinya, kata si Mbak Uti. Ya sudah, Mas Solik pun percaya banget apa yang dibilang sama si Mbak Uti tadi. Ya karena memang semuanya itu nyambung. Mbak Uti bilang semacam itu, Mas Solik ya memang ngelihat sendiri, orang tuanya si Mbak Uti, Bu Aji itu juga ngelihat, dan teman yang terakhir itu didatengin itu juga sebelum diceritakan udah tahu, bahkan sampai wujudnya seperti ini, datangnya dari mana, solusinya bagaimana. Ya dengan dengan kejadian-kejadian tersebut itu Mas Solik percaya dengan yang namanya hal semacam itu tuh ada gitu. Dan alhamdulillahnya setelah nganterin Mbak Uti ini, si sosok itu pun udah pulang dengan sendirinya. Perjalanan pulang balik ke Semarang sana itu lancar jaya, bahkan ketemu sama malam tapi nggak malam banget gitu ya, sampai Semarang itu jam 8 malam, itu alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, semuanya itu baik-baik saja. Dan ya itulah cerita dari Mas Solik di Semarang sana, pengalamannya perjalanan diikuti gitu ya, atau dibuntuti, ditempeli sama sosok yang entah itu siapa. Yang jelas Mas Solik sih yakin ya itu pasti nggak baik lah, katanya. Itu aja, terima kasih Mas Solik atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak sudah mantengin sampai di menit ini. Terima kasih untuk kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang goreng Nyawiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, selamat beristirahat untuk kawan-kawan yang mau istirahat, selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang mau melanjutkan aktivitasnya. Itu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.